Sebelumnya saya haturkan salam panganjali. Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Namo Sidam, Om Anubadrah Kratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa angayu bagi kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahanya, kita dapat melaksanakan kegiatan ini tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, telah kita ketahui bersama bahwa era digitalisasi membawa perubahan bagi setiap elemen kehidupan, khususnya perilaku manusia. Kondisi tersebut menyebabkan pudarnya kualitas umat Hindu, terutama generasi muda. Perilaku manusia yang tidak dilandasi dengan dharma akan membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Seharusnya, era digitalisasi ini dimanfaatkan oleh umat Hindu, terutama generasi muda, untuk berlomba-lomba menyebarkan pesan-pesan dharma. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan dharma mengenai implementasi ajaran Trihita Karana di era digital. Ajaran yang rasanya sangat baik untuk kita pahami, hayati atau renungkan di era digital saat ini. Zaman di mana segala sesuatunya dapat dilakukan dengan mudah dengan bantuan teknologi yang canggih, yang dapat diakses internet dimanapun dan kapanpun. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, ajaran Trihita Karana menitik beratkan bagaimana bisa hidup berdampingan dengan orang lain, saling bertegur sapa, tidak ada rasa kebencian, penuh toleransi dan rasa damai. Trihita Karana berarti 3 penyebab kesejahteraan. Istilah itu diambil dari kata tri yang berarti 3, hita yang berarti keseimbangan atau sejahtera, dan karana yang berarti penyebab. Jika kita pandang lebih jauh lagi, unsur-unsur Trihita Karana itu meliputi Sang Yang Jagat Karana, yaitu beliau Sang Yang Widi, Buana atau alam, dan manusia. Dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 10 disebutkan, Sahayatnya Praja Sreswa, Purowaca Prajapati, Anena Prasawisyadam, Esawos Tita Kamaduk, yang artinya, pada zaman dahulu Prajapati menciptakan manusia dengan yatnya dan bersabda, dengan ini engkau akan berkembang dan akan menjadi kamaduk dari keinginanmu. Dengan menerapkan ajaran Trihita Karana secara mantap, kreatif, dan dinamis akan mewujudkan kehidupan yang harmonis, meliputi perkembangan manusia seutuhnya yang astiti dan bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa, cinta kepada alam sekitarnya, dan dapat hidup rukun dengan sesamanya. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, lalu apa saja ketiga penyebab kesejahteraan itu? Ketiga penyebab kesejahteraan itu yang pertama yaitu parahyangan, pawongan, dan palemahan. Parahyangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Yang Widi atau Tuhannya. Parahyangan berasal dari kata para yang berarti tertinggi dan yang berarti beliau Sang Yang Widi. Hubungan manusia dengan Sang Yang Widi dapat diwujudkan dengan jalan bakti. Bakti tersebut dapat berupa persembahyangan, pemberian yatnya secara tulus ikhlas, cinta kepada alam sekitar, dan dapat hidup rukun dengan sesama. Semua itu dilakukan sebagai wujud rasa syukur kita kepada ide Sang Yang Widiwasa karena beliau telah memberikan kita hidup. Dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 9, Sloka 14 disebutkan, Satatam Kirta Yantomam, Yantatasya Dreda Wrata, Namasyantasya Membaktya, Nityayukta Upasate, yang artinya, berbuatlah selalu hanya untuk memujiku, dan lakukanlah tugas pengabdian itu dengan tiada putus-putusnya. Engkau yang memujaku dengan tiada henti-hentinya, dengan kebaktian yang kekal adalah dekat denganku. Dari sloka tersebut jelaslah hubungan antara manusia dengan Sang Yang Widi. Hubungan tersebut harus dipupuk ke arah yang lebih tinggi. Teknologi yang semakin canggih ini tidak menjadikan jiwa kita kering akan keangkuhan dan kesombongan.
Dengan perkembangan zaman ini, kita juga tetap mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita harus tetap mawas diri atau waspada dan tetap tenang, sehingga akan menumbuhkan kesadaran budi atau kesadaran pikiran. Dengan kesadaran pikiran itulah, maka akan muncul perilaku yang baik. Seperti swadharmaning umat yang religius, yaitu tujuan agama Hindu mencapai moksartam jagadita yasaiti dharma, yakni kebahagiaan suci lahir batin skala niskala yang dilandasi dengan dharma atau kebenaran. Yang kedua yaitu pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya atau manusia dengan manusia. Pawongan berasal dari kata wong atau wang dalam bahasa Jawa Kawi yang berarti orang. Hubungan manusia dengan manusia. Konsep ini mengandung pengertian bahwa kita harus peduli dengan sesama dan menyadari bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam agama Hindu, suatu hal ini disebut sebagai Prajawahini. Dalam kitab Bhagavad Gita, dalam kitab Manusmriti 2:38 disebutkan Satyam bruyat priyam bruyam, na bruyam satyam priyam canartam, bruyat esa dharma sanatana, yang artinya, berkatalah yang sewajarnya, jangan mengatakan kata-kata yang kasar. Walaupun kata itu benar, jangan pula mengatakan kata-kata yang lemah lembut namun dusta. Inilah hukum susila yang kekal abadi, sanatana dharma. Dari situlah dapat disimpulkan bahwa perkataan adalah akar dasar dari sebuah perilaku. Sehingga dalam menjalin hubungan kita harus berhati-hati dalam berkata dan berucap. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berkata, terutama dalam berteknologi yang saat ini ataupun dalam bermedia sosial, sehingga apa yang kita unggah tidak menyakiti orang yang mendengarkan atau orang yang membacanya. Di era digitalisasi saat ini, semua hal itu dipengaruhi oleh perkataan atau ucapan kita. Di sini, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada, terutama kita sebagai generasi muda, memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyebarkan pesan-pesan Dharma dengan cara berinovasi dan berkreatif membuat video yang nantinya akan diunggah ke berbagai media sosial seperti YouTube, TikTok, video dari Reel Instagram, dan lain-lain. Dengan begitu akan terbentuklah kembali kualitas agama Hindu. Dengan begitu kualitas agama Hindu akan terlihat di mata dunia. Yang ketiga yaitu palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya. Palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah. Dalam artian yang sempit, palemahan adalah tempat tinggal, tempat permukiman, yaitu tempat yang kita tinggali. Lingkungan adalah sebuah tempat yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melangsungkan kehidupan. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan agar tidak rusak. Dalam Yajurveda 5.36.17 disebutkan dan disimpulkan bahwa kita harus hidup selaras dengan alam. Namun jika kita lihat di sekitar kita, masih banyak kejadian yaitu bencana alam maupun kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Seharusnya teknologi yang canggih saat ini dimanfaatkan manusia untuk memudahkan aktivitas manusia, bukan malah digunakan untuk mengeksploitasi alam tanpa adanya pembatasan. Lalu bagaimana cara kita untuk menanggulangi hal tersebut? Langkah yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengikuti gerakan Go Green, dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Selain itu, kita sebagai generasi muda juga dapat membuat video yang kreatif tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dengan begitu, akan menumbuhkan kesadaran bagi orang-orang yang melihat video tersebut. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia,
Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa bentuk nyata ajaran Trihitakarana adalah mencapai sifat ketuhanan, yaitu parahyangan, yang dibarengi dengan perilaku yang asah asih asuh sehingga memperkuat serada dan menghaluskan budi, serta dapat mengembangkan tindakan yang mencerminkan pawongan dan palemahan. Ketiganya tersebut digunakan untuk membangun diri di era digitalisasi saat ini. Sehingga apa yang diwahyukan Pranatipata Srawana dan apa yang dipikirkan oleh pikiran Pariprasna Manana dan apa yang menjadi kesadaran jiwa Sewa Nidi Diasana dapat berjalan dengan selaras. Itulah ajaran Trihita Karana. Prahyangan, pawongan, dan palemahan bagiannya. Ketiga penyebab kesejahteraan manusia. Moksartam Jagadita Yasaiti Dharma yang akan dicapainya. Sekian Dharma Wacana atau pesan Dharma yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.